Lagu Ibu ini doa. Oh, doa. Mudah-mudahan dia akan lebih patuh sama ibunya. Pengen motor, ibunya dianiaya, kan banyak kayak gitu kan. Saya pernah di salah satu restoran di Blok M Plaza. Oh, ngapain bang? Jadi tukang sapu, Mas. Selamat datang di podcast Buka Telinga. Buka telinga, dengerin ceritanya. Ada Tommy Hermawan yang bakal ngawal kamu di podcast Buka Telinga kali ini. Podcast yang dipersembahkan oleh Radio RDI dan juga iNews Media Group. Dan sekarang gue nggak sendirian karena di sebelah gue ada Sultan Fraya. Halo. Selamat datang Bang Sultan. Panggilannya Sultan atau Fraya nih? Fraya. 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 Oke. Baru aja ngerilis lagu berjudul Ibu. Iya. Dan juga lagu single hits Indonesiaku. Iya. Dari Ibu ke Indonesiaku. Ini nama juga Indonesia juga, tanah air kan juga ibu juga ya. Benar. Ini seberapa cinta sih seorang Sultan Fraya terhadap ibu dan juga negara? Oh gitu ya? Ya. Saya jawab nih. Boleh silahkan. Kalau sebetulnya ini single hitnya itu khusus semua nih. Satu khusus buat ibu, seluruh dunia nih. Satunya buat bangsa sendiri, itu terlebih khusus. Cintanya, waduh, kalau untuk yang ibu, sosok ibu, buat saya ibu itu ya God ya banget. Iya. Dan memang saya sama ibu juga patuh banget. Dekat. Ya, dekat. Dekat. Terus kalau untuk tanah air nih, Indonesiaku, mengingatkan aja kalau budaya Indonesia tuh banyak. Intinya Bhinneka Tunggal Ika lah di sini. Oke. Biar nggak lupa gitu kan. Oke. Berarti memang secara kecintaan udah nggak bisa diukur lagi lah ya. Oh iya, benar. Seorang Sultan Fraya. Cuman penasaran juga karena musisi yang bernama Sultan Fraya ini lahir dan besar di Jakarta. Kemudian sedikit menepi ke Tangerang, tapi eksistensinya menuju global lah ya. Saya pengen juga mendunia gitu kan ya. Tapi kalau boleh tahu, asal-usul nama Sultan Fraya itu dari mana sih? Kalau Frayanya memang panggilan ya. Oh, panggilan. Dari kecil. Nah, kalau Sultannya ini identik kan, kalau Sultan itu kan raja lah, sesuatu yang besar. Oke. Nah, saya masukin ke sebuah lagu. Semoga lagu ini bisa nuansanya seperti itu, seperti Sultan, seperti raja, seperti macam-macam lah. Intinya ada di tinggi lah. Jadi lebih ke personal branding juga. Oh iya, bukan yang seperti Sultan yang kaya raya atau apa. Enggak. Kaya raya ilmunya lah intinya. Ilmunya sama musiknya tadi ya? Iya, benar. Oke. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya nyemplung di dunia musik itu dari kapan sih? Seorang Sultan Fraya ini? Dari zaman SMA kita udah main musik dan udah bikin grup band dan sempet juga ke PH juga. Waktu itu ya memang udah bukan ininya kali ya, rezekinya. Tapi putus juga di situ. Akhirnya kita vakum. Nah, sekarang ini baru kita terbitkan lagi. Asik. Dengan nama Sultan Fraya. Oke. Tapi ngomong-ngomong kan tadi ya, ceritanya bermusik dari lama, dari SMA mungkin ya. Mungkin ada beberapa musisi atau band yang mempengaruhi seorang Sultan Fraya dalam bermusik gitu. Ada nggak? Yang paling banget itu zaman-zaman aku Guns N' Roses ya, sama Metallica. Oh, JNR. Metallica. Karena kita lebih ke apa ya, ngeblues dulu kan ya, ngeblues kayak gitu. Blues sama rock ya. Rock. Zaman SD gue juga main gitar. Gitu. Teng. Lagu sejarah itu. Sweet Child Man. Sweet Child Man ya. Iya sih, itu memang jadi kayak lagu buat anak SD dan juga jadi SMP yang belajar main gitar, lagu wajibnya itu. Bener. Kalau belum bisa, belum wajib. Iya. Belum sah jadi anak tongkrongan kalau zaman dulu ya. Oke, jadi terpengaruh juga sama musik-musik JNR tadi ya, Metallica gitu. Kalau mungkin lokalnya nih, musisi lokal yang mempengaruhi lo, Mas? Dulu ya, God Bless. God Bless sih, Ahmad Albar sih ya. Iya, untuk rocknya. Bahaya sih itu karena udah 70 tahun, udah kayak masih punya anak. Keren musisi. The legend. Legend Ahmad Albar ya. Tapi kalau misalnya diminta buat ngegambarin 3 kata yang mewakili musik seorang Sultan Fraya, kira-kira kata apa aja sih? 3 kata ya? Di musik ya? Iya. Inspirasi. Terusnya apa namanya tuh? Tulus dari hati. Inspirasi, tulus dari hati. Iya. Padahal musiknya rock ya, tapi ternyata menggunakan hati. Apapun itu kalau kita nggak dapet, feelnya nggak enak, Mas. Ngarangnya juga nggak enak.
apa ya, hambar ya. jadi meskipun musiknya pakai distorsi, Iya, tapi tetap dari hati. Oh, bisa. Tetap judulnya Ibu. Lagu Ibu memang cukup dalam ya. Jadi kalau misalnya kita dengerin liriknya, bahkan nonton video klipnya itu kayak film pendek lah awal-awal gitu kan ya. Itu sebenarnya apa yang bikin lo untuk kayak gue bikin nih lagu yang menyentuh gitu, lagu yang emang ibu tapi tema besarnya ibu tapi pakai distorsi gitu kan, pakai unsur-unsur rock juga gitu Bang. Jadi malam itu jam 3 saya mimpi ibu. Oke. Jam 4:30 saya ambil gitar. Jadi tuh semuanya tuh sampai kata-katanya, sampai rangka-rangkanya. Jam 9 saya ke studio recording. Jadi juga secepat itu ya. Oke. Habis itu saya ziarah Ke makam almarhum almarhumah. ibu. Akhirnya terinspirasi kalau saya buat video klip ini bukan video klip. Oh, Tapi oke. next ke depannya ya layar lebar. Mudah-mudahan terus ditambah lagi kalau emang ini jalan ya berarti satu bisnis saya yang baru lah. Wah, gitu. oke. Karena kalau misalnya kita tonton video klipnya memang ada beberapa Cerita itu. Ini ada juga orang-orang yang di layar lebar tuh orang penting juga ya. Boleh gue sebutin kayak misalnya Yati Suci Rahman. Ini aktris senior juga, Senior. sering main film. Terus ada Boy Hamzah juga yang berperan jadi gitaris di situ ya. Anak pertama dari cowok. Ada Evelyn Natasha tuh yang mainin di Cinderella juga. Ada Alex itu Ardian ya yang di Kupu-Kupu Malam. Oh, oke. Jadi banyak artisnya nih. Oh, oke. Dan rencananya setelah video klip dijadiin layar lebar gitu. Ya. Oke. Ibu juga judulnya. Jadi ibunya tuh nggak di musik aja. Ya mudah-mudahan lah ya. Jadi film juga. Jadi layar lebar. Oke. Nah, secara proses kreatifnya seperti apa sih? Kenapa dari yang tadi ya, maksudnya dari pagi jam 3 jadi lagu, akhirnya besokannya udah jadi video klip. Itu lo ngemasnya gimana, Mas? Jadi begitu ngimpi saya megang gitar, udah terus gitu tuh. Ngalir ya? Langsung ngalir. Emang musisi tuh kayak gitu ya? Oh nggak tahu, beda-beda Sengalir juga gitu deh. ya? Saya nggak usah tahu ya, Mas. Mungkin pas saya ngimpinya berkah juga kali ya. Iya. Ibu begitu saya megang gitar itu tanpa kesulitan berbarengan sama kata-katanya sama nadanya tuh. Dan nadanya juga nggak selau-selau, langsung begitu tuh. Nah, itu ya. Ada Langsung ketemu nadanya. baladanya, ada rapnya. Langsung saya bawa ke studio recording. Alhamdulillah jadi. Dan Oke. sampai pembuatan semua prosesnya nggak ada kendala, alhamdulillah. Oh, lancar-lancar aja Lancar. ya. Bener. Mudah-mudahan terus dilancarkan. Iya sih, setuju ya. Karena kalau namanya juga musisi ya, ketika dapat inspirasi, kalau didiemin itu nggak jadi-jadi. Mendingan langsung dihajar ya. Benar, Mas. Dan satu lagi hal yang terpenting, kalau memang dikasih kesempatan Tuhan, lagu atau layar lebar ini buat rezeki orang banyak di Balaraja sana. Iya, bener. Mudah-mudahan bisa juga jadi rezeki orang banyak. Nah, ngomongin soal orang banyak, pasti banyak nih ya, entah dari keluarga mungkin atau orang-orang terdekat dari seorang Sultan Fraya yang mendengarkan lagu Ibu. Gimana respon mereka? Lagu Ibu ini doa. Oh, doa. Mudah-mudahan dia akan lebih patuh sama ibunya. Karena kalau dilihat perjuangannya, terusnya surga itu ada di telapak kaki ibu, itu benar, Mas. Emang benar ya. Benar. Ya makanya kalau pesan dari lagu Ibu ini, ya semoga tidak kurang ajar dengan ibunya. Karena sekarang sih parah sih, Mas. Kan kita lihat netizen itu ya. Pengen motor, ibunya dianiaya, kan banyak kayak gitu kan. Justru mudah-mudahan lagu ini jadi lagu pengingat. Bener. Jangan sampai kayak gitu. Bener, Mas. Minta motor, minta handphone, ibunya di ini nah jadi Cekek. dicekek. Serem. Itu soal lagu Ibu ya. Ternyata yang memang udah dikemas sedemikian rupa dan nanti rencananya juga jadi layar lebar. Kita sekarang mau coba geser karena kita juga ada di bulan Agustus. Benar. Ini bulan kemerdekaan di mana kita sama-sama ngerayain ulang tahun Indonesia. Benar, Mas. Seorang Sultan Fraya juga akhirnya memutuskan buat ngerilis lagu berjudul Indonesiaku. Pas banget nih di momen kemerdekaan. Sebenarnya motivasi utama seorang Sultan Fraya ngerilis lagu Indonesiaku itu apa sih? Nah, kalau untuk Indonesiaku ini sebetulnya lagu
lama sih Mas, lagu karangan saya lama. Oh, oke. Beda dengan Ibu. Kalau yang Indonesia itu lama, coba di recording gitu kan. Karena saya lihat juga ya kesininya kalau tinggal di kabupaten ya Mas Iya. ya begitu, kurang jiwa nasionalnya juga ini, makanya budayanya banyak yang hilang juga di sana. Oke. Jadi banyak yang cuekin budaya dan lain-lain akhirnya. Padahal kan pahlawan kita tuh ngerebut bikin Indonesia merdeka ini susah payah ya. Iya. Ya mudah-mudahan pengingat juga ini buat anak muda. Oke, kalau misalnya belum dengerin mungkin teman-teman sambil nonton podcast ini sambil dengerin juga lagu Indonesiaku. Jadi tuh sampel gamelan itu ada di depan ya. Ada di depan, adat Jawa lah intinya. Adat Jawa, gamelan di depan. Terus kemudian nanti mulai tuh tengahnya juga ada. dibangun ada layer-layer yang budaya banget, Indonesia banget. Benar. Kayak gitu ya. Benar. Nah, itu menariknya sih sebenarnya ya. Jadi gimana seorang Sultan Fraya itu nge-mix ya antara tadi ada unsur rocknya kemudian dibalut sama budayanya. Itu caranya gimana dan gimana juga dalam treatment nulis lirik ya. Itu jadi relevan gitu sama Kehidupannya. anak muda Anak gitu. muda. Jadi masuk gitu. Gimana seorang Sultan Fraya mengemas itu? Kalau untuk musiknya tetap saya ngeliat Indonesia kan tadi beraneka ragam budayanya, seninya itu saya masukin. Yang cocok apa ya Iya. buat Indonesia? Kayaknya karena kemarin di Pulau Jawa kan, Iya. saya cocokin sama yang adat Jawa. Gamelan tadi di depan. Masuk gitu kan. Kata-katanya memang saya pengen konsepnya easy listening aja Mas. Iya. Biar nggak terlalu sulit, makanya katanya lebih sedikit, lebih gampang diingat sebetulnya itu. Oke. Kan pesannya biar dapet lah. Iya. Pesannya biar dapet. Oke. Seru nih ya, karena memang banyak memang musisi yang berlomba-lomba ngerilis lagu bertema nasionalis di bulan Agustus ini. Cuman itu bukan sebuah persaingan, tapi malah sebuah, kalau gue ngelihatnya, ini semangat nih. Benar. Itu kan? Benar. Musisi nggak cuma sekedar nyiptain lagu cinta, tapi ya iya. lagu nasionalisme juga harus dijaga. Oke, ngomongin soal nasionalisme, ngomongin soal cinta Indonesia, seorang Sultan Fraya itu ngerayain kemerdekaan biasanya ngapain sih? Ikut lomba kali? Itu gimana Bang? Kebenaran jadi panitia. Seringnya jadi panitia ya? Panitia mulu. Ya jadi panitia, kalau lombanya malah jarang dilibatkan. Ikut lomba, malamnya panitia, kita panggung juga. Oh iya bener. Biasanya memang di daerah-daerah itu setiap tanggal 16-nya, malam ke-17 itu banyak Iya. panggung-panggung. Rame Mas. Rame, seru tuh. Kalau zaman gue dulu di Jawa, gue ikut kondangan namanya. Oh gitu. Iya, jadi kumpul tuh warga semua nasi tumpeng, kita doa bareng-bareng di situ. Itu seru sih emang Seru ya. ya? Karena Indonesia memang budayanya banyak banget. Aduh, luar biasa Mas. Bener-bener. Jadi memang pesan khususnya adalah dengan menyisipkan unsur budaya, biar kita sama-sama menjagain budaya juga lewat lagu, lewat suara. Oke. Cakep nih seorang Sultan Fraya. Nah, kalau ke depannya mungkin lu kan gini ya Bang, istilahnya bisa dibilang di musik ini bisa indie kali ya. Kan lu produksi benar. sendiri, rilis sendiri, secara musik lu produser gitu kan. Gimana caranya seorang Sultan Fraya itu menjaga idealismenya di musik? Karena sebenarnya kalau ngomongin musik Indonesia kan nggak cuman rock pop doang ya, macam-macam. Dan lu bertahan di, gue sukanya modelnya pop nih, alternatif apa? Sorry, lu sukanya di rock nih, di alternatif nih. Nah, lu pertahanin itu gimana cara untuk menjaga idealismenya Bang? Sebetulnya saya nggak idealisme sih, cuma kan ada konsepnya kan. Saya ngebangun ini ada konsepnya. Ini saya bermusik konsepnya apa sih? Konsepnya indie kan, ntar PH konsepnya gitu. Cuma produknya kebenaran Sultan Fraya gitu kan. Nanti ke depannya kalau misalnya diizinkan Tuhan, saya punya PH, ya lainnya mau pop juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Kalau dibilang idealis enggak, cuma karena mungkin pas dapat produknya saya warnanya seperti ini. Oke. Lebih ke situ sih. Cuma konsepnya dapat tadi, saya mau dirikan sesuatu itu. Gitu. Ya mudah-mudahan aja ya Mas ya. Jadi gitu jangka kan. panjang Jangka sebenarnya. panjang. Tujuannya jangka nggak panjang. bim salabim lah. Gitu. Ngomongin soal jangka panjang itu kan memang perjalanannya tadi ya dari SMA dan lain-lain. Mungkin ada nggak sih kayak momen-momen terberat gitu seorang Sultan Fraya yang dalam musik ya terutama ya kayaknya kayak gue pengen nyerah aja deh, gue kayak udah deh gue jadi karyawan biasa gitu atau nggak usah main musik tuh, ada nggak momen-momen nyerah kayak jadi gitu? pas band dulu tuh ya kita sempat frustasi kan, bukan frustasi, lebih ke udahlah
Kita vakum, ada setiap manusia pasti ada, Mas. Ada. Nah, akhirnya diwujudkan sekarang ini. Kalau untuk bad mood-nya pasti kapan untuk ngatasinnya, ya jangan patah semangat aja sih. Serius? Tetap berjuang, iya, pasti ada kesempatan dah. Tapi manusia tuh kadang-kadang gitu Bang, kayak capek gitu kan. Gimana tipsnya? Saya kan vakum nih, saya vakum di musik. Tetap saya main gitar masih main. Oh, oke. Nah, nanti kan ada saatnya lagi tuh. Yang penting jangan patah semangat, jangan total ninggalin itu semua. Tetap misalnya di sini ya udah main-main gitar atau apa ya kan. Begitu dapat kayak wahyunya tuh ibu, ya kan nanti dikasih kesempatan sendiri, Mas. Oh. Percaya aja Tuhan. Oke. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya seorang Sultan Fry ini juga bukan tipe yang ngoyo ya dalam bermusik. Oh enggak. Bukan hanya di musik aja sih. Mau di dunia kerja juga udah fight gitu. Apalagi saya besar di Jakarta, kecil di Jakarta, terus tiba-tiba saya berkelana ke Tangerang, yang dunianya pendekar kan. Serius pendekar semua. Kan di sana ya seperti itu dulu ya Mas. Kalau sekarang enggak, ada Lipo Karawaci sekarang mau enak. Kalau dulu iya. Bener-bener ngomongin soal kehidupan lain selain musik ya. Berarti seorang Sultan Fry juga bekerja juga atau? Wah, kalau diceritain dari nol, saya pernah di salah satu restoran di Blok M Plaza. Oh, ngapain Bang? Jadi tukang sapu, Mas. Awalnya dari tukang sapu? Iya, terus di jadi restoran besar loh. Jadi chef habis itu enggak? Oh enggak, saya pernah, nggak apa-apa ya, di yang ada badut-badutnya tuh restorannya tuh. Nah, saya pernah di situ selama 7 tahun. Jadi habis itu saya niti karir aja terus. Jadi nggak terlahir enak, enggak. Jadi sampai sekarang pun saya nggak enak. Bukan sama pewaris juga. ya? Jadi lebih ke perintis ya? Iya. Bukan pewaris kayak kita pejuang, Mas. Oh, pejuang. Pejuang, bukan pewaris, bukan perintis. Oh, iya, pejuang ya? Oke, berarti secara pekerjaan dari tadi tuh istilahnya Sultan Fry ini pekerja kasar ya? Dari yang tadi tukang bersih-bersih. Iya. Tapi dari situ udah mulai tuh, hobi-hobi musik tuh udah mulai tuh. Sebelum itu kita memang udah hobi, udah ngeband. Nah, masuk ke restoran itu kan diadakan festival antara restoran tuh. Kemudian kita juara 1 Blok M Plaza tuh ya kan. Ya, saya kebenaran yang nyanyi sama main gitarnya juga. Gitar vokal tuh. Saingannya waktu itu dari Bandung tuh. Bandung kan jago-jago juga. Iya, musisi Bandung bahaya sih. Tapi Selatan lebih jago. Akhirnya dari situ ada kompetisi juga ya, kompetisi ada. Sesama karyawan ya tadi berarti. Sesama restoran. Sesama restoran. Yang diadainnya di gedung Pertamina sini. Simpruk ya kalau nggak salah. Simpruk, oh iya Pertamina Simpruk itu sebelum Palmerah lah. Ya kan? Benar. Tahu gue. Nah, terus dari tadi ya mulai bermusik terus bekerja juga. Nah, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain nggak setelah tadi yang? Enggak, saya nyambi kuliah. Oh, kuliah juga. Nyambi kuliah. Ya, gaji mah habis buat kuliah lah, Mas. Yang penting kan lihat kesananya, ke depannya, saya memang udah punya planning begini gitu. Oke. Akhirnya tetap tadi ya. Dan mau nggak mau, namanya musik kan harus ada modalnya nih. Tadi berarti menyisihkan gaji dong atau? Oh, enggak. Oh, enggak? Jadi gimana ya? Kan kerja di McD kita dapat standarnya, kita kerja lagi, habis itu dari sini kita wira swasta, dari situlah mulai. Gitu. Jadi kalau dari McD nabung-nabung nggak kelar-kelar. Nggak dapat juga sebenarnya. Ya mungkin lebih dipercaya, ada yang inilah gitu kan. Oh, akhirnya wira swasta juga. Wira swasta saya. Tadi gue denger jualan merchandise juga ya sekarang nih. Lebih ke kayak t-shirt, kaos. Jeep, karena saya juga bikin Jeep juga, showroom Jeep juga. Maksudnya bikin Jeep tuh bikin mobil, otomotif apa? Modifikasi ya? Jadi saya lagi mudah-mudahan ya, karena gini, balik lagi ke presiden kita nih bisa nerima nih mobil dalam negeri nih kan. Iya. Saya udah lama sebetulnya progresnya, saya pengen bikin Jeep tapi buatan saya sendiri gitu. Dan saya sedang dijalanin dan udah ada jadi satu. Oh gitu, jadi lagi ngebangun mobil? Iya, kalau showroom Jeep pabrikannya juga insya Allah ada. Di Balaraja. Ngeri nih. Jadi nggak cuma musik aja, enggak. Tapi main otomotif juga dong berarti ya? Otomotif, Mas. Di Jeep.
Kalau di sedan udah bosan, Mas. Wah. Berarti ada kesenangan buat, kan biasanya Jeep tuh kayak entah touring atau main ke gunung-gunung, trekking-trekking. Kalau sekedar gitu. touring ke gunungnya, tapi kalau untuk ke dalamnya, off-roadnya, kita nggak sampai situ. Karena kita nggak view di Jeep aja kan. Kan kalau kenapa-napa kasihan musikin lah. Gitu. Jadi sekedar, misalnya sini Bandung, touring darat ya, kita oke lah. Tapi kalau sampai masuk ke hutannya, nanti dulu. Banyak bisnis yang ketinggalan nanti. Dikejar babi hutan nanti, Bang. Oke. Jadi selain tadi ya ngurusin musik, ternyata juga ngurusin otomotif, bahkan ngurusin merchandise juga. Iya. Jualan kaos dan macam-macam. Jualan kaos. Mudah-mudahan ya kalau ini dikasih kesempatan, ya bisnis barunya juga. Iya. Lu ini nggak sih, Bang, kayak apa ya, bagi waktunya gitu kan? Itu kan hal yang menurut gue susah ya. Jangan dijadikan beban. Oh enggak. Ya kan saya bilang tadi, udah tulus aja ini. Udah kita kerjain tulus aja. Jadi udah plottingnya udah dapet nih. Udah. Porsinya udah dapet masing-masing. Ya kalau saya kan tulus, kalau tulus kan nggak nyangkup waktu ya. Kalau lagi happy, kita ke bengkel, ke Jeep nih. Ya udah jalanin. Besok dari sini, abis itu ke sini, ya udah jalanin aja. Beda saya nih wira swasta sama Mas kan udah ada timing waktunya. Kalau saya kan ya terserah hati saya mau kemana. Kan gue bekerja, karyawan ada absennya. Jadi kalau musisi atau wira swasta tuh kan emang nurutin ini ya, nurutin kata hati ya. Iya. Misalnya hari ini nggak mood, saya misalnya ke usaha satu tempat, kasihan dari sana acak-acakan. Oke. Seru nih. Jadi mulai dari tadi ngomongin otomotif jalan, bermusik juga jalan, bahkan rencananya dari video klip yang Ibu tadi mau dijadiin ke layar lebar. Layar lebar. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong ke layar lebar nih soal film ya. Mungkin lo punya ini nggak, Mas, kayak referensi, ini film favorit gue nih, gue pengen bikin kayak gini nih gitu. Enggak sih, saya lebih, kalau film-film itu kan relatif, ada yang bagus ya Mas. Ya karena referensinya Ibu tadi tuh. Oh gitu. Nah gimana caranya, cuma gini doang nih. Saya lihat film Indonesia, maaf nih. Kalau Indonesia kan satu peran gitu, flashback. Kalau saya nggak mau, aneh. Jadi satu peran utama saya bikin 3. 3 orang yang mainin? 3 orang yang mainin, 2 cewek, Boy Hamzanya itu baru soundtrack. Nah itu anak pertamanya tuh. Oke. Iya, nanti masing-masing dia dengan cerita ibu sendiri berjuang tuh sampai naik ke atas. Dengan gayanya masing-masing. Kan ada yang bergayanya sedih, ada yang bergayanya kayak model lagu Saya Ibu. Iya. Tetap ke atas gitu. Jadi sebenarnya secara karakter develop lu juga udah ngebangun nih, Mas? Apa saya mau ceritain dikit nih, spill nih? Boleh lah, nggak apa-apa. Jadi Yati itu sebagai ibu. Ya. Ibunya dia punya 3 anak, anaknya itu karena terbatasan ekonomi, akhirnya anaknya dititipin ke orang, dibesarkan sama orang. Oh, jadi backstory-nya gitu ceritanya. Nah, nanti 1, 2, 3 ini yang atunya di laut seperti Puji Astuti gitu. Yang satunya si Evelyn ini nanti di perkantoran. Yang Boy Hamzanya ini cita-citanya memang bermusik, tapi dia gedenya di pasar. Nanti sudah besar ibunya, nanti udah pendek umur. Sebelum pendek umur dipanggil lagi nih. Tadi tuh satu peran jadi 3 kan? Nggak ada kan? Dengan cerita yang beda-beda nanti. Lumayan budgetnya, Mas. Nanti begitu diangkat, dikenalin kamu nih saudara semua. Oh begitu. Jadi kalau yang satu di laut ini dengan karakternya nanti rintangannya macam-macam. Kalau yang di kantoran nanti ada horornya nih. Serius? Kalau film Ibu tapi ada horornya? Iya, kalau kan ada 3 peran nih. Kalau yang satu ini ketemunya mungkin ketemu PSK-nya, ketemu dunia malamnya gitu kan. Nah kalau yang Evelyn ini nanti itu di gedung kan model kayak gini, cuma dia nanti ketemu horornya. Ternyata setannya itu baik. Hati-hati lo sama teman kamu tuh, banyak yang nggak suka gitu. Nah kalau Boy Hamzah dengan berantemnya. Iya, dia kan badannya gede tuh Boy Hamzah tuh ya. Dia selang-seling. Aslinya kecil, tapi tinggi. Oh iya, anaknya tinggi sih. Keren tapi ini. Iya. Jadi memang secara mulai 3 itu dari keren pokoknya. Dari lagu lo udah bisa develop jadi sebuah skrip film sebenarnya. Iya, jadi ibu yang ini, ibu yang sesungguhnya ada di anaknya ini nanti. 2 ini.
naik. Oke. Perjuangannya tuh dikasih tahu. Tapi kalau boleh tahu, ada timeline-nya nggak? Kan ini udah rilis nih dalam bentuk teaser sama video klip ya. Atau mau nunggu produksi mungkin dari sponsor dulu, mungkin lagi ngumpulin dulu. Jadi kalau saya berbuat sesuatu nggak harus pakai nafsu, Mas. Oh, Semuanya iya? dihitung. Jadi tinggal balik lagi. Tadi kan udah ada soundtracknya. Sejauh mana soundtracknya itu disukai. Kalau disukai kita lanjut. Kayak semuanya deh bang. Ya kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi nggak langsung pak sayang. Oke. Jadi sebenarnya ini nyiapin amunisi dulu. Itu iklan aja seberapa audien yang lihatnya suka sampai sejauh mana gitu. Nunggu respon netizen berarti. Iya betul. Jadi kalau oke lanjut kita. Buat netizen boleh langsung merapat aja ya. Boleh. Buat tontonin sebanyak-banyaknya biar Iya akhirnya rilis dong, di jadi YouTube film ya. lihat. Terus artisnya juga bukan ini kan, senior semua. Itu keren, aktingnya keren. Iya. Oke. Berarti memang dari sebuah lagu udah kepikiran jadi film, dan mungkin nextnya lo kepikiran nggak, Mas? Kayak misalnya lo jadiin album ya, karena seorang musisi itu pasti akan sangat puas, senang hatinya itu kalau punya album ya. Nah, dari beberapa lagu tadi itu udah lo kepikiran untuk produksi album? Ini malah udah jadi album kedua, Mas. Oh, album kedua sebenarnya. Album pertama tuh Nuansa Hati. Judulnya Nuansa ada di Hati. Spotify ada. Iya, di YouTube musik ada. Nah, kalau album yang Ibu ini album Perfect. Oh, judul albumnya Perfect. Nah, album Perfect itu ada yang Ibu, ada Ikhlas, ada Sakit Jiwa, ada satu lagi Akulah Idolamu. Oh. Kalau Indonesia beda, dia mah khusus memang terkhususkan buat Indonesia. Iya. Oke. Tadi beberapa lagu yang disebutin memang judulnya tuh kayak sangat bijak lah istilahnya. Ada Ikhlas, ya kan ya? Ada Benar, Ikhlas, terus ada apa Akulah lagi? Idolamu. Akulah Idolamu. Nah, itu terinspirasi dari mana aja sih seorang Sultan Fraya ini? Harus nyambung. itu Nanti kan dari lagu per lagunya nyambung. terakhir Air Mata Terakhir. Air Mata Terakhir. Ibunya kan nanti meninggal tuh. Endingnya ibunya meninggal. Jadi Air Mata Terakhir itu masuk nanti. Jadi nggak usah beli lagu lah, lagu saya aja, Mas. Ini semua lo ciptain sendiri? Iya, saya ciptain sendiri. Secara kreatif biasanya nih, bikin nadanya dulu atau liriknya dulu? Nyebur semua saya mah. Udah. Oh gitu? Pegang gitar, saya mau bikin ini, nyebur ya semua. Cemplungin ya? Yang salah-salah tinggal diperbaiki aja. Oke. Gitu aja, Mas. Tapi Kalau memang bermodal gitar. Nah, ngomong soal gitar, akustik, gitar kayu tadi yang saya pakai tuh. jadi cuma bayar gitar kopong doang gitu? Iya. Jadi barangnya? Jadi langsung ke recording, sama kita punya tim juga. Iya dong. sih, kalau recording udah beda lagi ya. Nah. Cuman secara kreatif tuh sesederhana nongkrong di teras rumah. Oh gitu. Jam 3 saya bener di teras ya. rumah. Sama kopi ya kan. Seru ya. Sama kopi, sama gitar bolong, jadi lagu tuh. Jadi lagu. Udah. Oke. Album Nuansa Hati juga enak-enak kok. Kalau Iya. Nah, menariknya adalah seorang Sultan Fraya ini sebenarnya kalau didengerin secara musik itu tuh band banget, ya kan? Oh, benar. Ada distorsinya, ada Benar. bassnya, ada drumnya Benar. gitu kan. Tapi lu solo gitu, Benar. Bang. saya memilih solo karena pengalaman juga, Mas. Oh, oke. Kalau solo saya lebih dominan. Ini konsep saya nih. Satu kepala. Satu kepala. Kalau band, kepala pusing. Siapin ultra flu nanti. Ini begini, ini Sakit aduh, kepala. gitu kan. Iya. Jadi lebih baik ini konsep saya maju sendiri. Oh. Tapi tetap saya nggak nutup untuk dapat masukan dari orang lain. Iya. Harus. Iya. Jadi sebenarnya secara si komposisi masih melibatkan tim-tim lain nih ya, Iya. orang lain. Tapi secara konsep, ini gue yakinin ini yang ada di kepala gue, yang kan gue terjemahkan jadi Kan lagu. lebih indah juga kan begitu kan. Iya. Nggak jadi kalau ngeband gitu yang kita alamin waktu SMA ujung-ujungnya berat. Pusing kepalanya. Iya. Belum nanti kalau berantem masalah royalti ya kan. Oh, iya. Sekarang nih lagi rame nih. Bener. Tapi kalau seorang Sultan Fraya ikutan rame-rame royalti nggak, atau kayak ya udahlah? Kita mau lihat sisi dari mananya ya. Iya, Bingung juga kan kalau sisi dari hak ciptanya sah-sah aja sih. Iya. Tapi kalau balik lagi nih, salah satu kita lihat dari segi promosi sah-sah juga.
Mungkin jangan kegedean aja kali gitu. Iya benar-benar. Jadi pun kalau misalnya lembaga-lembaga kolektif itu narikin iuran jangan kegedean. Terus Iyalah, kalau intinya kan distribusi seperti ke itu. musisinya juga harus jelas. Iya. Ya kan? Karena sampai Ari Lasso aja kan ngomel-ngomel kan. Ini distribusinya segini banget nih gue dapetnya seorang Ari Lasso ya. Jadi Iya. ya itu makanya banyak kepala kan Mas. Banyak yang diurusin. Jadi mereka pusing. Jadi buat Sultan Fraya lebih ke gue sekarang nyiptain lagu, gue bikin karya, Ya. lu dengerin, lu enjoy, lu nikmatin Nikmatin. karya gue. Cakep nih, cakep. Tapi ngomong-ngomong soal karya tadi kan udah disebutin ya, ada Ya. album Nuansa Hati sama Perfect. Ini kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton podcast pengen dengerin di mana aja? Di YouTube musik ada, di Spotify ada, di Apple Store ada, di Juk ada, semua pokoknya udah ada. Semua di SP tinggal dicari Udah aja tinggal ya. dicari. Sultan Fraya ketik tek 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 tek, tek. Asik. Keluar. YouTube-nya juga sama ya? Sultan Fraya? Sama. Langsung di Oke. depan tuh Bunda Yati sama Boy Hamzah. Asik. Udah. Oke, seru banget ternyata kita hari ini ngobrol sama seorang Sultan Fraya, musisi yang lahir dan besar di Jakarta, minggir sebentar ke Tangerang, tapi karya-karyanya mencoba untuk mendunia. Dari musik sampai dunia film ternyata juga coba dijabarin sama seorang Mudah-mudahan dijabah sama Tuhan. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin podcast Buka Telinga. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Buat Bang Sultan, thank you banget ya. Sama-sama Mas. Semoga lancar semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sehat selalu. Thank you, Kalau Mas. misalnya gue ada salah, mohon maaf. Dan buat lo yang penasaran sama podcast Buka Telinga, terus pantengin channel YouTube-nya Radio RDI Jakarta. Thank you. Bye.